Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mubarak Alisna dengan NIM 4022300060. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis data metode VECM atau yang disebut Vector Error Correction Model. Contoh kasusnya yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antara ROA, FDR, dan BOPO dalam menentukan kinerja keuangan Bank BCA Syariah periode 2016-2023. Jenis data yang digunakan yaitu time series satu objek yang dikumpulkan pada tahun 2016 sampai 2023, variabel endogen Y1 ROA, yang Y2 FDR, dan yang Y3 BOPO. Tahapan analisisnya yaitu yang pertama pengujian stasionaritas, selanjutnya penentuan orde optimum, selanjutnya pengujian stabilitas VAR, selanjutnya pengujian kointegrasi dengan Johansen Cointegration Test, selanjutnya estimasi model, yang ke-6 impulse response, dan yang terakhir variance decomposition. Nah, langsung saja kita langsung ke datanya. Kita copy dulu. Nah, baik, kalau sudah tercopy semuanya, semua datanya, selanjutnya kita menuju eViews. Langsung saja kita create. Frekuensinya kita buat quarterly, start date 2016, end date-nya 2023, klik OK. Kemudian quick empathy group. Nah, ini di scroll dulu. Kemudian di sini kita paste datanya. Selanjutnya sebentar. Nah, kita melakukan uji deskriptif ya. Yang pertama yaitu klik view descriptive stat. Nah, common sample, kita selanjutnya kita freeze name, underscore 1 underscore deskriptif. Nah, di sini hasilnya yaitu ROA tidak stasioner. Nah, hasilnya yaitu H0 ROA tidak stasioner pada tingkat level, H1 ROA stasioner pada tingkat level. ROA memiliki nilai probe sebesar 0,352 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disebutkan ROA tidak stasioner pada tingkat level. Dilanjutkan oleh stasioneritas pada tingkat first difference. Nah, kemudian kita kembali lagi ke eViews. Klik 2 kali ROA, terus view unit root test, standard unit root test, kita level. Terus kemudian kita freeze name underscore 2 underscore
SROA underscore L. Oke. Nah, H0 ROA tidak stasioner pada tingkat level, H1 ROA stasioner pada tingkat level. ROA memiliki nilai prop ADF test sebesar 352 lebih besar 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan ROA tidak stasioner pada tingkat level. Selanjutnya kita melakukan uji stasioneritas pada tingkat phase difference. Kembali lagi ya ke view, kita tutup satu, terus view unit root test, standar unit root test, kita pilih yang first different. Oke. Kita freeze, kita name, kita underscore 2 underscore SFDR underscore F. Oke. Hasilnya yaitu DROA memiliki nilai prop ADF test sebesar 0,508 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan ROA tidak stasioner pada tingkat first difference. Dilanjutkan pada tingkat second difference. Selanjutnya kembali lagi, kita silang satu, unit root test, standar unit root test, second difference. Nah, oke. Kita freeze, kita name underscore 2 underscore SR underscore L. Oke, di sini terus kita DROA memiliki nilai prop sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka tolak 0 dan disimpulkan ROA stasioner pada tingkat second different. Uji stasioner selesai. Terus kita kembali ke Fuse, kita silang semuanya. Selanjutnya kita klik 2 kali FDR, terus kita view unit root test, standar unit root test, kita pilih yang level, kita oke, kita freeze, kita name underscore 2 underscore SFDR underscore L. Oke.
Kita ke PPT. DFDR memiliki nilai prop sebesar 0,091 lebih besar dari 0,05, maka terima 0 dan disimpulkan FDR tidak stasioner pada tingkat level. Dilanjutkan uji stasioner pada tingkat first difference. Kembali lagi ke EFUSE, terus kita silang satu, view unit root test, standar unit root test, kita pilih yang first difference. Oh ya, kita freeze dulu. Kita name underscore 2 underscore SFDR underscore F. Oh. Kita ke PPT. DFDR memiliki nilai prop sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka terima 0 dan disimpulkan FDR stasioner pada tingkat first difference. Uji stasioner selesai. Nah, selanjutnya kita kembali ke EFUSE. Kita kita uji, klik 2 kali Bopo, kita klik view unit root test, standar unit root test, kita pilih yang level. Oke, kita freeze, name underscore 2 underscore Bopo underscore L. Oke, kita ke PPT. Bopo memiliki nilai prop sebesar 0,880 lebih besar dari 0,05, maka tolak 0 dan disimpulkan Bopo tidak stasioner pada tingkat level. Dilanjutkan uji stasioner pada tingkat first difference. Kemudian kita ke EFUSE kembali, kita silang 1 kali, view unit root test, standar unit root test, kita pilih yang first difference. Oke, freeze, name underscore 2 underscore S Bopo underscore F di F V. Kita oke. Kita ke PPT. Bopo memiliki nilai prop ADF test sebesar 0,155 lebih besar dari 0,05, maka tolak 0 dan disimpulkan Bopo tidak stasioner pada tingkat level. Pada tingkat first difference. Mohon maaf, ini typo. Dilanjutkan pada second difference. Langsung saja ke PPT EFUSE lagi, kita silang 1 kali, view unit root test, standar unit root test, kita pilih yang second difference. Oke, freeze, name underscore 2 underscore S Bopo underscore S. Kita ke PPT. Bopo memiliki nilai prop sebesar 0,000 lebih besar dari 0,05, maka tolak 0 dan disimpulkan
Bopo stasioner pada tingkat level pada tingkat second different. Uji stasioner selesai. Selanjutnya kita ke view. Ini kita silang ya. Terus kita tombol CTRL, kita tekan, kita klik ROA, FDR dan Bopo. Kemudian klik kanan, terus kita open Asfar. Nah, di sini oke. Terus view, kita pilih like structure, terus like kriteria. Include-nya ini dibuat 6. Kita oke. Terus freeze name _3 _ like _opt _sc _1. Maaf, tadi ada kendala ya, sedikit kendala. Terus kita lanjutkan yang ini kita close. Terus estimate. Nah, yang ini kita satu-satu. Yang lag interval ini kita satu-satu. Terus klik OK. Nah, di Bopo bentar ya, penentuan lag optimum didasarkan pada tanda bintang yang mengikuti pengujian. Penentuan lag optimum didasarkan pada ukuran SC atau Skewer Information Criterion, atau boleh menggunakan ukuran lainnya seperti AIC atau HQ. Tanda bintang pada ukuran SC terletak pada lag 1, maka lag optimumnya adalah 1. Selanjutnya kita melakukan kembali ke Evious, terus view, lag structure, root table, terus kita freeze name _4 stabilitas _var. Terus oke.
Nah, hasil dari pengujian stabilitas VAR. Yang pertama, stabilitas VAR dilakukan dengan memperhatikan nilai modulusnya. Yang kedua, jika nilai modulus kurang dari 1 maka VAR stabil. Jika terdapat modulus yang lebih dari 1 maka VAR tidak stabil dan penentuan lag optimum harus diulangi. Dan yang terakhir, hasil pengujian menunjukkan nilai modulus kurang dari 1 maka VAR stabil dan dapat dilakukan uji selanjutnya. Terus kita kembali ke eFuse, kita silang 1, terus kita view, kita pilih kointegrasi tes, pilih angka 1, terus oke. Benar. Kemudian kita freeze, kita name underscore 5 underscore kointegrasi. Kita oke. Kita kembali ke PPT. Hipotesis 1, H0 tidak terdapat kointegrasi pada model, H1 terdapat kointegrasi pada model. Karena nilai prop track statistik sebesar 0,0254 kurang dari 0,05 maka tolak H0 dan disimpulkan terdapat kointegrasi pada model. Hipotesis 2, H0 terdapat kointegrasi pada model, H1 terdapat lebih dari satu kointegrasi pada model. Karena nilai prop track statistik sebesar 0,498 lebih dari 0,05 maka terima H0 dan disimpulkan terdapat satu kointegrasi pada model. Berdasarkan hipotesis 1 dan hipotesis 2 disimpulkan terdapat satu kointegrasi pada model. Selanjutnya kita kembali ke eFuse, kita silang 1, kita estimate terus var tipe error ini, terus oke. Kita freeze, kita name underscore 6 underscore VECM, kita oke. Lalu kita kembali ke nah, terlihat model VECM nya sebagai berikut ya. Bandingkan T statistik dengan T tabel. T tabel DF include observation jumlah independen min 1. DF sama dengan 30 strip 3 strip 1 sama dengan 26 dan alpha 0,05 sehingga T tabel 2,056 jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel maka disimpulkan yaitu berpengaruh signifikan. Kemudian kita kembali ke eFuse, ini kita silang 1, kita view, kita pilih representation yang paling atas, kita freeze
terus kita name underscore 7 underscore model, kita oke, kita ke PPT. Nah, langsung saja kita ke uji selanjutnya ya. Kita ke view, kita pilih impulse response, terus horizon lag ini kita buat 30 ya, 30. Kita oke, terus kita freeze, name underscore 8 underscore IRF underscore MG. Kita oke. Mana? Oh ini. Output view table. Kita freeze, kita name underscore 8 underscore IRF underscore table. Kita oke, kemudian kita ke PowerPoint kembali. Nah, ini hasil-hasilnya dari pengujian tadi. Hasilnya yang pertama yaitu respon ROA terhadap guncangan ROA. Guncangan ROA sebesar 1 standar deviasi pada kuartal 1 akan menyebabkan peningkatan pada ROA sebesar 0,123 atau 12,3%. Pada kuartal 2 guncangan ROA menyebabkan penurunan pada FDR hingga 0,080 atau sebesar 8%. Pada kuartal ketiga, guncangan FDR menyebabkan peningkatan BOPO menuju 0,096 atau sebesar 9,6% dan seterusnya. Respon ROA terhadap guncangan ROA semakin turun dan mencapai keseimbangan menuju 0,094 atau sebesar 9,4%. Respon ROA terhadap FDR. Guncangan FDR sebesar 1 standar deviasi pada kuartal 1 ROA masih 0. Pada kuartal 2 guncangan FDR menyebabkan kenaikan ROA hingga 0,0086 atau sebesar 0,86%, dan pada kuartal 3 guncangan FDR menyebabkan ROA turun sebesar min 0,0061 atau sebesar min 0,61% dan seterusnya. Respon ROA terhadap guncangan FDR mencapai keseimbangan menuju min 0,0014 atau min 0,114%. Selanjutnya kita langsung saja ya, kita ke eViews kembali. Ini kita silang, ini juga kita silang. Kita ke view, varian decomposition, pilih yang mana? Varian decomposition,
terus kita oke. Nah, ini sudah. Kita freeze, kita name underscore 9 underscore fevd underscore table combinate grep. Kita oke, terus combinate grep, kita freeze name underscore 9 underscore fevd underscore cg. Tak oke. Output views di bagian table, oh ya, terus estimate name VECM. Nah, kita kembali ke ini hasilnya bisa dibaca. Sangat banyak, nanti memakan waktu yang banyak ya, mohon maaf. Saya baca yang terakhir. Berdasarkan dekomposisi varian dapat disimpulkan bahwa pada kuartal 1 fluktuasi bobot disebabkan oleh guncangan dari inflasi itu sendiri, yaitu sebesar 23,32% dan NPF sebesar 0,51%. Kemudian mulai dari kuartal ke-2 sampai 32 tampak Bopo mempengaruhi inflasi, namun pengaruh yang diberikan tidak cukup besar, hanya 2-3%, sehingga fluktuasi inflasi masih dominan dipengaruhi oleh inflasi itu sendiri. Nah, berhubung sudah selesai, kita ke reviews, kita ke file, save, wait, not responding, bentar, kita nge-lag. Kita kasih nama kelompok 6. Save. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.